Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian yaitu aplikasi Duolingo. Nah, itu penampakannya. Jadi, aplikasi Duolingo ini adalah perangkat lunak yang terdapat pada perangkat komputer ataupun smartphone yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, periklanan, permainan, ataupun bidang pendidikan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi ini untuk bidang pendidikan. Aplikasi ini perangkat lunak yang dikombinasi dengan data, jaringan, dan perangkat keras untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau kebutuhan perusahaan. Nah, jadi perangkat lunak ini dikombinasi dengan data atau informasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan termasuk kebutuhan dalam bidang pendidikan. Duolingo ini aplikasi yang terhubung dengan jaringan yang dapat memberikan informasi atau membantu pembelajar, khususnya pembelajar bahasa asing untuk belajar bahasa secara gratis melalui telepon seluler. Nah, Duolingo ini adalah situs belajar bahasa gratis. Jadi, Duolingo ini adalah situs belajar bahasa yang diciptakan oleh Louis van Ahan dan Severin Hacker. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat 66 bahasa dunia yang dapat dipelajari pada aplikasi Duolingo. Nah, salah satunya bahasa Arab yang menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantarnya. Akan tetapi, untuk bahasa Inggris, bahasa pengantarnya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hanya bahasa Inggris yang menyediakan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan Duolingo di Android kalian. Jadi aplikasi ini paling populer di Google Play. Kalian bisa download di Play Store. Nah, lalu kalian bisa buka aplikasi ini. Jadi untuk yang baru mendownload pasti akan ditanyakan bahwa mulai atau apakah Anda sudah mempunyai akun. Nah, di sini saya sudah mempunyai akunnya dan masuk ke dalam akun saya sendiri. Untuk awal-awal pengguna akan memilih level pembelajaran yaitu terdiri dari casual, regular, serious, and insane. Nah, dari masing-masing pilihan itu memiliki pemberian waktu belajar per harinya mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit per hari. Jadi setelah itu diberikan pilihan untuk pengguna yang ingin belajar dari awal atau pembelajar baru atau yang sudah belajar bahasa yang akan dipelajari sebelumnya. Nah, jadi di dalam aplikasi ini menjabarkan latihan di Duolingo ada banyak jenisnya, terutama nomor 1 saya sebutkan terdiri dari apa saja latihan-latihan yang disediakan oleh aplikasi ini, yaitu latihan penerjemahan. Peserta didik menerjemahkan dari bahasa yang mereka tahu ke bahasa yang ingin mereka pelajari atau sebaliknya. Yang kedua, latihan mencocokkan, di mana peserta didik melihat foto dan mencocokkannya dengan kata-kata yang diberikan atau sebaliknya. Yang ketiga, latihan berpasangan, di mana peserta didik diberi jumlah kata yang setara dari kedua bahasa dan diminta untuk memasangkannya. Yang keempat, latihan mendengarkan, di mana peserta didik mendengarkan frasa singkat dalam bahasa kedua dan harus mengetiknya dengan benar. Yang kelima, latihan berbicara, di mana peserta didik harus mengatakan apa yang mereka setiap pelajaran berisi 10 hingga 15 latihan. Jadi langsung saja saya ingin mencontohkan yang mulai dari alfabet. Untuk alfabet ini sendiri, ini huruf-huruf hijaiyah, bagaimana penyebutannya dan bagaimana huruf latinnya. Bisa kita lihat.
Nah, di sini kita bisa mengulang-ulang suara dari yang diberikan oleh aplikasi ini sendiri. Nah, bisa kita cek. Jadi setiap pengguna ataupun peserta didik memiliki progress bar di bagian atas layar mereka. Bisa kita lihat nih. Nah, ini adalah progress bar. Jadi, progress bar ini jika pengguna mendapatkan jawaban yang benar, maka garis skor yang ada di atas bergerak sedikit ke depan. Nah, jika pengguna salah menjawab pertanyaan, garis skor di atas tidak berkembang atau tidak maju. Duolingo juga memberikan petunjuk kesalahan dan mengulangi pertanyaannya di akhir. Jadi apabila kita salah, maka aplikasi ini akan mengulangi pertanyaannya di akhir latihan sampai garis skor maju hingga selesai. Bisa kita lihat A, ألف د د داد دو. ini kita salahkan dulu, ini suaranya dulu, tapi kita klik biar kita lihat bagaimana biar mengulangi pertanyaan di akhir latihan. Nah, jadi di sini ada pembenarannya. Jadi apabila kalian salah dalam menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat pengoreksian dari jawaban kita. Nah, di sini ada contoh dari untuk memasangkan kata yang mana yang sama. Misalnya ini, دود do. Nah, apabila simbol dari kata itu hijau, maka itu dianggap benar. دا. Nah, apabila salah, maka muncul merah dan kita dapat memperbaikinya. دا داد ألف دا. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa mentranslate-nya. دو سام سعيد. Apabila jawaban ini salah, maka ada pengoreksiannya. Nah, misalkan. Nah, jadi the correct answer is Sam is happy. Di sini aplikasi ini kan tadi sudah saya jelaskan bisa membalikkan kata ataupun contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Arab ataupun bahasa Arab ke bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada tingkat bukan tingkat university. Di sini ada berbagai macam tema. Untuk di awal saya mengklik tema school ataupun sekolah. Jadi yang keluar tema-tema ini. Jadi aplikasi ini menyediakan berbagai macam tema. Nah, bisa kita klik. غرفة جديدة. Nah, jadi perlu diingat peraturan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris berbeda, jadi kita harus memahami bagaimana tata aturan kedua bahasa ini. Jadi untuk ghurfatul jadidah, apabila kita mentranslate-nya dengan langsung room new, maka itu akan salah. Jadi kita harus menyesuaikan ke dalam tata aturan bahasa Inggris. Jadi yang benar adalah a new room. Nah, seperti itu. Jadi begitu seterusnya dengan latihan-latihan selanjutnya. Jadi di sini bisa membolak-balikan antara
dari bahasa Arab ke bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris ke bahasa Arab. Nah, jadi di sini bisa kita lihat apabila kita menyelesaikannya tanpa salah, maka progres bar kalian akan tertulis perfect dan kita bisa melanjutkannya. Nah, di sini tertulis bahwa you have earned 94 XP today. Jadi maksud dari apa sih? Maksud dari XP ini sendiri. Jadi saat kalian belajar di Duolingo ini, kalian akan mendapatkan poin. Jadi di sini setelah kalian mencoba permainannya, maka kalian dapat XP ini. XP ini bisa disebut dengan poin pengalaman. Jadi, XP ini bisa didapatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara pelajaran individu itu bisa dapat 10 XP atau plus bonusnya yang mungkin didapat latihan keahlian apabila kalian bisa mencapai 5 level dalam suatu keahlian. Itu 10 XP. Jadi latihan biasa itu bisa diakses dari icon barbel atau tab hatinya itu 10 XP. Tes keahlian saat kalian mengetuk ikon kunci untuk naik level dalam suatu keahlian itu 20 XP. Untuk quiz checkpointnya itu 50 XP, untuk tes penempatannya 100 XP, dan untuk aplikasi ini menyediakan cerita Duolingo akan tetapi terbatas untuk beberapa bahasa saja. Nah, jadi bisa kita lihat di sini saya mendapatkan 94 XP hari ini. Untuk lesson complete-nya 10 XP, tambahan bonus, combo bonus, plus 5 XP. Jadi kita lanjutkan. Nah, jadi kalian apabila lebih sering menggunakan aplikasi ini dan jawabannya benar, maka akan terbukalah level-level pada pohon bertingkat ini. Nah, bisa kita lihat di aplikasi ini ada mahkota. Apa sih maksud dari level mahkota ini? Jadi mahkota ini bisa kita lihat ini. Nah, mahkota ini. Nah, di sini. Nah, kan mahkota. Jadi maksud mahkota itu feature dari aplikasi yang membantu mengajar dengan lebih baik. Jadi setiap keahlian yang kalian pelajari memiliki level mahkota. Jadi saat kalian naik level dalam suatu keahlian, maka mendapatkan mahkota. Untuk jenis latihan yang menjadi lebih sulit dan menaikkan level yang ke tingkat lebih tinggi. Adapun untuk permata yang bisa kita lihat di sini. Nah, permata ataupun linggot itu adalah mata uang virtual yang menggantikan linggot untuk semua pengguna iOS. Jadi, banyak pengguna Android juga akan melihat linggot digantikan dengan permata. Jadi untuk permata ini sendiri, kalian bisa menggunakan permatanya melakukan pembelian di toko aplikasi web. Nah, ini bisa kita lihat gambar tokonya, diklik. Nah, di sini apabila kalian mempunyai banyak linggot, kalian bisa membelinya di sini. Contohnya ini yang 5. Ini bisa kita beli. Masih loading. Nah, jadi double or nothing. Nah, jadi ini ada semacam bonus yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu. Untuk aplikasi ini bisa tersambung ke email kita. Jadi kita buka icon profil. Nah, di sini saya sudah mendaftarkannya. Jadi untuk apabila kita sering memainkan ini, maka dapat kayak achievement tersendiri. Di sini kita bisa lihat teman-teman kita dari Facebook ataupun dari mana
kita bisa mengundangnya. Dan juga apabila kalian ingin mengetahui peringkat berapa sih saya di aplikasi ini, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, itu teman-teman kita yang bermain di sini akan tetapi nah, maksud dari achievement ini sendiri adalah pencapaian. Oke. Karena saya belum mengundang teman saya, jadi saya masih belum ada followers ataupun teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di aplikasi ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan nantinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelebihan aplikasi Duolingo dibandingkan aplikasi yang lain. Jadi aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di smartphone, dapat belajar banyak bahasa dalam satu aplikasi, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun di sekolah ataupun luar sekolah. Konsepnya game dalam aplikasi untuk belajar bahasa, melatih pengguna untuk terus berlatih, mengerjakan kuis atau latihan yang ada dalam aplikasi tersebut. Terdapat pengingat untuk peserta didik dalam berkala mengerjakan kuis dalam aplikasi tersebut secara harian. Terdapat juga fitur discussion clubs. Pengguna dapat berdiskusi kepada seluruh pengguna aplikasi Duolingo di seluruh dunia. Terdapat fitur Duolingo for School yang dapat digunakan oleh pengajar dan para siswanya, sehingga pengajar dapat mengawasi kemampuan dan kelemahan setiap siswa dan membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa. Dan kekurangan aplikasi ini, jaringan internet yang harus cukup menjangkau untuk menggunakan aplikasi, dan bahasa dasar yang digunakan untuk belajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Jadi pengguna harus menguasai bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris yang digunakan masih cukup mendasar sesuai dengan level dalam aplikasi. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Salah hilap dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.